IRGC menyebut bahwa situasi Israel saat menunggu respons Iran jauh lebih sulit ketimbang mengalami kematian. Hal itu dikatakan oleh Wakil Komandan IRGC Brigadir Jenderal Ali Fadavi pada Selasa 20 Agustus kemarin. Mengutip Tasnim pada 21 Agustus, pernyataan Ali Fadavi itu muncul menyusul konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, di mana bahwa Iran tidak akan mundur dari pembalasan terhadap Israel. Balas dendam Iran tak dapat dihindari. Ali Fadavi menekankan bahwa Iran adalah sosok penentu kapan dan bagaimana menghukum Israel, terkhusus dalam aksi balas dendam atas kemartiran Ismail Haniyeh pada 31 Juli di Teheran lalu. Menurut Fadavi, kegaduhan yang terjadi di entitas pendudukan Israel saat menunggu tanggapan Iran lebih sulit bagi mereka ketimbang mendapati kematian saat mereka menunggu tanggapan pihak Iran siang dan malam. Sepeda motor disebut jadi sekutu terhebat dari Hamas, Hizbullah, dan Iran dalam melawan tentara Israel. Diketahui sepeda motor mereka mudah bermanuver hingga bisa digunakan dalam berbagai medan di medan perang. Kabar itu mengutip Yediot Ahronot pada 21 Agustus melaporkan sudah ada ribuan sepeda motor yang diselundupkan ke Gaza lewat terowongan bawah tanah. Disebutkan pula bahwa beberapa suku cadang motor jika dibawa ke Gaza dari Israel melalui koordinasi khusus sebelum perang 7 Oktober 2023 lalu. Dikatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan kecil, mudah bermanuver, bisa digunakan di berbagai medan, mulai dari tanah berpasir di Gaza hingga jalan-jalan terjal di pegunungan di Lebanon Selatan. Bahkan dengan menggunakan sepeda motor, pejuang perlawanan Palestina bisa dengan mudah melarikan diri lewat jalan sempit. Sumber laporan utama juga menyatakan bahwa dalam beberapa bulan belakangan, serangan udara IDF terhadap Hizbullah di atas sepeda motor telah menjadi hal yang rutin. Herzi Halevi mengakui bahwa saat ini Israel sedang dalam masa kewaspadaan dan kesiagaan tinggi, terkhusus dalam menunggu serangan balasan Iran Hizbullah atas kasus kematian Ismail Haniyeh dan Fuad Shukr. Mengutip sumber utama pada 21 Agustus, Halevi juga dikabarkan telah menyetujui rencana Amerika Serikat dalam prosesnya mengirim aset-aset militer ke Timur Tengah pada Senin 19 Agustus kemarin. Selain itu, Halevi juga mengatakan bahwa pihaknya sedang dalam persiapan ofensif dan defensif, sehingga Halevi menjelaskan bahwa saat ini Israel berada di masa kewaspadaan dan kesiapsiagaan tinggi, mengingat ancaman dari Teheran dan Beirut mungkin terwujud dalam waktu cepat atau lambat. Selain itu, seorang sumber tanpa disebutkan namanya juga menyatakan hal senada dengan Halevi. Ia menyebut bahwa Israel menetapkan tingkat kewaspadaan tinggi bagi militernya untuk pertama kali pada bulan ini setelah mengamati persiapan Iran dan Hizbullah untuk melakukan serangan balasan. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein buka suara soal posisi Irak dalam perang Gaza. Fuad Hussein menekankan bahwa mendorong Irak dalam situasi perang adalah masalah yang berbahaya. Mengutip Al-Hadad pada 21 Agustus, kabar itu diutarakan Hussein dalam pernyataannya pada Selasa 20 Agustus 2024. Selain itu, Hussein menyatakan bahwa Irak telah bergerak secara internal dan eksternal untuk menghindari menempatkan negaranya dalam posisi yang lebih sulit. Mengingat kini Irak masih hidup di bawah ancaman dan tembakan, serta menekankan bahwa Irak mendukung gencatan senjata di jalur Gaza bertujuan memberikan ketenangan relatif bagi wilayah bersangkutan. Bahkan kini Irak telah berkomunikasi dengan negara-negara berpengaruh untuk menenangkan keadaan di Gaza, serta menyatakan bahwa Irak adalah bagian dari sistem yang berusaha meredakan ketegangan di jalur Gaza. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Ali Mohammad Naini, buka suara. Ia menegaskan bahwa komandan Iran mengetahui cara yang tepat untuk menghukum Israel. Mengutip Al-Arabiya pada 21 Agustus, bahkan ia menyatakan bahwa masa tunggu pembalasan Iran juga akan memakan waktu yang lama.
Neini mengatakan bahwa respons Iran bisa saja berbeda dari operasi-operasi Iran sebelumnya. Seperti contoh pada bulan April, Iran meluncurkan rudal dan pesawat nirawak sebagai balasan atas dugaan serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus. Namun untuk serangan balasan ke Israel atas kematian Ismail Haniyeh disebutnya akan berbeda. Bahkan Neini menekankan bahwa Komandan IRGC tahu cara menghukum musuh secara efektif. Menekankan bahwa Iran tidak mudah mengambil tindakan tergesa-gesa sebagai aksi pembalasan ke Israel. Bahkan Neini menyatakan bahwa waktu tunggu untuk pembalasan terhadap Israel akan memakan waktu yang lama. Juru bicara UNRWA, Louis Waterridge, buka suara soal situasi saat ini di jalur Gaza. Ia menyatakan bahwa kematian menjadi satu-satunya kepastian bagi berjuta-juta warga sipil Palestina. Mengutip Muara pada 21 Agustus, kabar itu disampaikan olehnya setelah selama 2 minggu berada di jalur Gaza. Selama 2 minggu terakhir di Gaza, ia menyaksikan krisis kemanusiaan, ketakutan akan kematian, dan penyebaran penyakit saat perang terjadi. Disebutnya, tidak ada tempat aman di jalur Gaza. Wilayah itu disebut benar-benar hancur, mengingat selalu menjadi sasaran serangan udara Israel secara rutin. Ia selaku juru bicara Badan PBB untuk pengungsi Palestina merasa bahwa orang-orang di Palestina hanya sedang menunggu kematian. Kematian disebutnya menjadi satu-satunya kepastian dalam situasi tersebut, mengingat seluruh warga Palestina di jalur Gaza tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari pemboman Israel yang tiada henti. Seorang jenderal Palestina bernama Khalil Al-Maqdah dikabarkan tewas di Lebanon pada Rabu 21 Agustus waktu setempat. Penyebab tewasnya Khalil Al-Maqdah diduga menjadi sasaran serangan dari pasukan Israel. Mengutip kantor berita nasional Lebanon pada 21 Agustus, kabar itu ditulis dalam sebuah pernyataan hari ini, di mana sesaat setelah mendapatkan kabar, layanan darurat termasuk ambulans, tim pertahanan sipil dan pasukan keamanan segera tiba di lokasi kejadian. Lantas di TKP ada satu jasad yang ditemukan dari sebuah mobil yang terbakar hebat tepat di tengah kerumunan orang. Sementara menurut Shafaq News, mobil itu sedang berada di dekat Camp Ain Al-Hilweh yang digunakan sebagai tempat mengungsi warga Palestina. Namun secara tak terduga, mobil meledak dan memicu asap tebal menutupi lokasi kejadian. Perlu diketahui serangan itu terjadi setelah 2 pekan serangan udara Israel di Sidon yang menewaskan pejabat Hamas bernama Shamer Al-Hajj. Sementara Brigjen Khalil Al-Maqdah sendiri merupakan Panglima Brigade Syuhada Al-Aqsa, dikenal memiliki hubungan dekat dengan kelompok Fatah. Israel dilaporkan telah kehilangan wilayah di utara, mengingat puluhan roket dan drone Hizbullah menggempur Katsrin di wilayah dataran tinggi Golan. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Agustus, imbas serangan media Israel melaporkan 5 warga Israel terluka dan beberapa bangunan rusak parah. Apalagi kebakaran hebat juga melanda wilayah di Katsrin di dataran tinggi Golan tersebut. Mengingat lebih dari 60 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah itu. Serangan puluhan roket diketahui juga memicu sirine berbunyi berulang kali di dataran tinggi Golan yang diduduki, sementara sebuah roket dikabarkan mendarat di dekat Naharia tanpa memicu sirine berbunyi. Perlu dicatat bahwa ledakan juga terdengar di Safad. Terbaru Hizbullah juga meluncurkan serangan dengan target adalah pangkalan Snobar di Golan Suriah yang diduduki dengan salvo roket Katyusha. Serangan terbaru itu menandai serangan kedua Hizbullah terhadap pangkalan Snobar sejak Hizbullah memulai operasinya di utara. Terbongkar 2 penyebab Iran menunda serangan ke Israel. Ada kaitannya dengan peringatan Arbain dan permainan catur. Mengutip Tehran Times pada 21 Agustus, penyebab itu diungkap oleh Mehdi Bakhtiari, seorang reporter perang dan pakar Asia Barat. Dugaan penyebab pertama adalah berkaitan dengan peringatan Arbain. Perlu diketahui Arbain adalah hari terakhir dari 40 hari berkabung bagi para martir dalam pertempuran Karbala. Ternyata Iran dan sejumlah negara tetangganya akan merayakan Arbain yang jatuh pada tanggal 20 bulan Safar.
Diperkirakan tanggal 20 Safar di dunia Arab jatuh pada 24 Agustus, sementara Pakistan, India, Bangladesh, dan beberapa belahan dunia lainnya jatuh pada 25 Agustus 2024. Selain itu, dugaan penyebab kedua, pengamat internasional mengakui Iran sebagai pemain yang strategis dan cermat dalam bidang politik dan diplomasi. Sementara orang Iran disebutnya dalam memandang dunia sebagai permainan catur yang rumit. Pendekatan Iran yang disengaja dan terukur meski menawarkan manfaat strategis juga mengandung resiko yang melekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.